Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Zainal Hartoyo selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, juga teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan nama saya Trisa Fitri sebagai moderator dari kelompok 2 dengan judul materi Pandangan Psikologis Humanis tentang Belajar. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Krista Supriyati sebagai pemateri pertama, kemudian Cynthia Lirika sebagai pemateri kedua, dan Saniatul Laili sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kepada pemateri pertama saya persilakan. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional, behaviorisme, dan psikoanalisme. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Karakteristik psikologi humanistik. Di antara karakteristik utama psikologi humanistik berikut ini disebutkan: melihat manusia secara keseluruhan, mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi seseorang, mempertimbangkan pikiran, tubuh, emosi, dan spiritualitas. Ini memastikan bahwa orang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan sendiri dan mengambil tanggung jawab itu. Ini mempromosikan perkembangan manusia. Untuk psikologi humanistik, manusia memiliki kecenderungan penting menuju realisasi diri. Ini berfokus pada manusia dari perspektif global. Dia melihat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, yang dapat menyadari tindakannya untuk mengembangkan potensinya. Tokoh-tokoh penting dalam aliran humanistik dan teorinya. Yang pertama, Abraham Maslow. Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terhadap dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dengan 3 kebutuhan yang kemudian. Keempat kebutuhan yang pertama disebutnya kebutuhan yang ditimbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya bergantung pada orang lain. Sedangkan ketiga kebutuhan yang lain dinamakan growth need, yaitu kebutuhan untuk tumbuh dan pemenuhannya lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar, misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini. Apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi, keluarga yang membuatnya cemas dan takut, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar. Belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Adapun penjelasan konsep masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
A. Hasrat untuk belajar, dan yang B. Belajar yang berarti, dan yang C. Belajar tanpa ancaman, dan yang D. Belajar atas inisiatif sendiri, dan yang E. Belajar dalam perubahan. Menurut Artukoms, perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Menurut Koms, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan sesuatu yang lain, yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar, sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dihendaki oleh guru tersebut. 4. Aldous Huxley. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan dapat membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi. Dan ini semua melibatkan kepada semua pihak seperti guru, murid, maupun para pemerhati atau peneliti dan perencanaan pendidikan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu psikologi humanistik sangat relevan dengan dunia pendidikan karena aliran ini selalu mendorong peningkatan kualitas dari manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntunan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah dengan adanya perubahan dan strategi pendidikan dari waktu ke waktu. Humanistik memberikan arahan yang signifikan dengan tujuan ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.